Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dion Sudirman. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis resiko total. Biar gak penasaran, langsung saja. Perhitungan risiko sistematis dan tidak sistematis. Nah, apa sih pengertian dari kedua risiko ini? Untuk risiko sistematis yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Nah, contohnya itu perubahan tingkat bunga, valuta asing, kebijakan pemerintah. Adapun risiko tidak sistematis. Nah, untuk risiko tidak sistematis ini yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Jadi kebalikannya dari risiko sistematis tadi ya. Itu sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan ataupun industri tertentu. Untuk risiko tidak sistematis ini dipengaruhi oleh struktur dana, struktur aset, dan tingkat likuiditas. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah risiko. Nah, risiko ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada risiko sistematis dan ada juga risiko non sistematis. Apa sih yang menjadi pembedanya untuk risiko sistematis ini supaya kita mudah dipahami? Itu risiko sistematis ini itu intinya risiko yang tidak dapat dihindari. Sedangkan risiko sistem non sistematis itu kebalikannya. Itu risiko yang dapat dihindari. Langsung saja ke contoh perhitungan risiko sistematis dan tidak sistematis. Nah, di sini ada indeks perhitungan pada dari 3 tahun ya. Tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yaitu di kolom ini kita amati bersama. Yuk kita sama-sama pahami. Di tempat pertama, kedua, dan ketiga return saham A itu dengan lambang X dan return indeks dengan lambang Y. Nah, langsung saja yuk. Di sini hanya ada sekitar 3,5% return saham dijelaskan oleh indeks dan sisanya yaitu tidak dijelaskan dengan indeks. Dengan kata lain, total varian dari sahamnya yaitu ada 4,7. Nah, dijelaskan oleh indeks itu 4,7 dikali 0 dikali koefisien determinan itu 0,7 itu hasilnya 0,17 dan yang tidak dijelaskan oleh indeks itu 4,7 dengan sisanya yaitu 0,96,43 dari 96,5% itu yaitu dapatkan hasil 4,53. Kita langsung ke slide selanjutnya. Menurut saya, varian yang dijelaskan oleh indeks dapat disebut systematic risk ataupun risiko sistematis. Varian yang tidak dijelaskan oleh indeks disebut residual variansi atau systematic risk, ataupun risiko yang tidak sistematis. Untuk risiko sistematis itu dengan rumus sebagai berikut. Nah, lalu kita masukkan nilai yang tadi dan hasil 0,17 ya. Ini penjelasan dari soal yang tadi dan risiko tidak sistematisnya itu ini sama. Untuk penjelasan dari yang soal tadi itu gambarnya seperti ini. Kita lanjut. Montelia risiko dan alokasi aset. Investasi yang dihadapkan dengan CAL ataupun capital allocation harus memiliki kombinasi optimal dari rangkaian yang mungkin khususnya bagi investor dan reserver ataupun pelaku akan memilih untuk berinvestasi pada aset yang kurang berisiko dan lebih banyak pada aset bebas risiko. Seorang investor yang dihadapkan pada return bebas risiko dan terlalu berisiko dengan expected return ataupun ERV dan deviasi standar yang diperoleh bahwa setiap pilihan Y.
bahwa setiap pilihan nih. Nah, maka kita ambil sebuah rumus sebagai berikut. Penjelasannya ada di atas yang ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah kita pahami, kita lanjut. Di sini saya membawakan investasi portofolio. Nah, itu merupakan suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Nah, tujuan dari portofolio ini itu minimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Nah, adapun sebuah aset dalam satu portofolio tentu nilainya lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang dengan secara tunggal. Tentu akan membawa sebuah risiko yang lebih banyak. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan dari masing-masing aset dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, seorang investor menganalisis bagaimana sebelum dia berinvestasi, maka ia akan melakukan analisis bagaimana risiko itu suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio. Optimalisasi portofolio mengandung risiko dan bebas risiko. Ini ada contoh perhitungan risiko portofolio untuk dua aset. Kita garis besar di sini itu untuk yang dua aset terlebih dahulu ya. Yang dua aset. Nah, contohnya itu portofolio dari saham A dan B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%, serta standar deviasinya masing-masing sebesar 30% dan 60%. Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50% untuk setiap asetnya. Nah, standar deviasi portofolio tersebut dihitung dengan rumus yang tadi, maka dapat hasil seperti ini. Nah, untuk cara pengerjaannya langsung masukkan aja ya. Dan kita lanjut. Di sini beberapa skenario koefisien kolerasi saham A dan B berhasil perhitungan deviasi standarnya. Perhitungan deviasi standarnya itu dari yang tadi dapat kita gambarkan pada indeks tabel sebagai berikut ini. Lebih jelas ya. Kurang lebih seperti ini. Maka kita lanjut. Yang tadi itu dua arah, yang pertama dan yang sekarang yaitu contoh perhitungan satu aset dari bebas risiko. Contoh dua saham D dan E dengan memasukkan satu aset bebas risiko. Di sini ada dua kemungkinan, capital allocation line ataupun CAL digambarkan dari titik bunga bebas risiko R sebenarnya 8%. Kemungkinan CAL pertama gambaran ini minimum risiko variansi pada portofolio A dengan investasi pada D 26% dan pada E itu 74%. Ekspektasi portofolio itu sama dengan 16,3% dan N deviasi standarnya 29,6%. Reward to probability ratio dia mana so-called dikombinasikan dengan bunga bebas risiko dan pada premiumnya. Dan untuk rumusnya bisa kita lihat seperti ini. Maka setelah kita mengetahui rumusnya, langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang tadi dalam bentuk pecahan seperti ini. Dan untuk pengerjaannya itu nilai yang di atas dikurangi 0,08 lalu dibagi dengan yang bawah, nilai yang bawah ini, maka dapatlah sebuah hasil 0,28 kal menggunakan portofolio yang B. Portofolio B terdiri dari investasi pada D 35% dan pada E 60%. Nah, untuk ekspektasi returnnya yaitu 16,75% dan deviasi standarnya itu 29,95%. Reward to probability ratio. Nah, rumusnya seperti ini. Seperti yang tadi ya, dan hasilnya 0,29. Apa sih menjadi perbedaan reward probability ratio SB minus A sebenarnya 0,1
maka berarti di sini diperoleh satu ekstra basis pin keuntungan yang diharapkan dari call setiap presentasi kenaikan deviasi standar. Jika mengingat deviasi standar portofolio 20%, maka investor akan memperoleh ekspektasi return untuk keuntungan yang diharapkannya itu sebesar 13,16% pada call. Nah, rumusnya kalau kita masukkan cara pekerjaannya dan hasilnya itu 0,136 dengan kalau diperoleh ekspektasi returnnya itu 0,38%, 0,138%. Perbedaan sebesar 0,01 dikali 0,20 sama dengan 0,002 ataupun jika dalam bentuk persen itu 0,2%. Bisa disebut dengan 20 basis poin. Tujuan investor pada dasarnya memperoleh bobot D dan E yang menghasilkan slope paling tinggi dari K. Fungsinya tujuan pada kasus ini disebut S. Nah, sedangkan jika keuntungan yang diharapkan untuk pasti ekspektasinya itu 17,57% dengan deviasi standar 31,58%, maka seorang investor dengan koefisien risk aversion-nya itu A sama dengan 4 dengan weight ataupun W bobot saham D 51,40% akan mengambil posisi portofolio sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat seperti ini cara pengerjaannya. Maka hasilnya yang ini 0,2358. Di sini ada investor akan mengimplementasikan 23,58% dari kekayaannya pada portofolio P dan 76,43% pada aset bebas risiko. Jadi investasi pada saham D sama dengan 51,40% dikali 23,58%, maka hasilnya itu 12,125%. Sedangkan pada saham E itu 48 dikali 68% dikali 23,58%, maka hasilnya 11,58%. Sekian dan terima kasih. Di video kali ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi bersama saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.